Kisah ini menyoroti perjalanan hidup Rani, seorang gadis yatim piatu yang harus menelan pil pahit kehidupan. Selama 5 tahun, ia terkurung dalam kegelapan kandang kambing oleh bibinya sendiri, jauh dari sentuhan kasih sayang dan dunia luar. Hari-harinya diisi dengan kesendirian dan penderitaan, namun seberkas harapan muncul kala Pak Haji, seorang dermawan berhati mulia, mendengar kabar tentang kejanggalan di rumah bibi Rani. Dengan keberanian dan ketulusan, Pak Haji menyelamatkan Rani, membawanya keluar dari cengkeraman kegelapan menuju kehidupan baru yang penuh cahaya dan harapan. Ini adalah kisah tentang ketabahan, penyembuhan, dan kekuatan cinta yang mampu mengubah segalanya. Suara embikan kambing sudah jadi musik latar paling akrab buat Rani. 5 tahun. 5 tahun lamanya ia hidup di dalam kandang ini, seolah jadi bagian tak terpisahkan dari kawanan kambing bibinya. Dinding kayu lepuk dengan sedikit sila, bau khas. Kotoran kambing, dan lantai tanah yang dingin adalah rumahnya. Rambut Rani yang awalnya hitam pekat kini kusam, penuh debu dan kadang terselip helai-helai jerami. Kulitnya pucat, bahkan nyaris transparan di beberapa bagian, saking lamanya tak tersentuh sinar matahari langsung. Matanya yang dulu berbinar ceria, sekarang memancarkan kehampaan, seolah jiwanya ikut terkurung bersama raganya. Setiap pagi, ia terbangun bukan karena alarm, tapi karena gonggengan perut yang berisik. Bibinya, yang ia panggil Bude, dengan suara nyaris tak terdengar, hanya sesekali melemparkan sisa makanan dari dapur. Kadang nasi dingin, kadang kerak, yang penting perutnya terisi, meski tak pernah kenyang. Makan saja itu, anak tak berguna. Sudah entang kau masih kurus, selalu begitu sibran bid setiap kali memberi makan. Rani hanya menunduk, menerima nasibnya. Ia ingat samar-samar, dulu, sebelum semuanya berubah, ada sepasang tangan lembut yang selalu memeluknya erat, ada suara tawa renyah yang mengisi rumah. Itu ibu dan ayah, yang selalu menggendongnya tinggi-tinggi seolah ia bisa terbang. Tapi semua itu sirna 5 tahun lalu, ditelan kabut kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Setelah itu, Bude datang. Awalnya Bude terlihat baik, membawa Rani ke rumahnya. Tapi kebaikan itu hanya topeng. Perlahan, hari demi hari, perlakuan Bude berubah. Dari sekadar omelan, jadi bentakan, lalu pukulan kecil, hingga akhirnya, Rani dipaksa tinggal di kandang kambing ini. Bayar kau tahu diri. Merepotkan saja. Begitu Bude berteriak saat pertama kali mendorong Rani ke dalam kandang yang gelap dan kotor itu. Sejak saat itu, kandang ini jadi dunianya. Dunia yang sunyi, gelap, dan penuh kesepian. Ia tak tahu apa-apa lagi tentang dunia luar. Tak ada teman, tak ada pelajaran, hanya bau kambing dan rasa lapar yang tak pernah usai. Dalam kesunyian itu, Rani sering bertanya, apakah aku memang seburuk itu? Apakah aku memang pantas di sini? Air mata seringkali jadi teman setianya, menetes tanpa suara, tersembunyi di balik kegelapan kandang. Dinginnya malam selalu membawa Rani ke lorong-lorong ingatan. Samar-samar, ia mencoba merangkai kepingan-kepingan masa lalu yang indah, seolah itu adalah satu-satunya harta yang masih ia miliki. Ia ingat aroma masakan ibu yang harum semerbak. Bau melati yang selalu tercium dari rambut ibu saat memeluknya. Ia ingat suara ayah yang berat tapi lembut, selalu mendongengkan kisah-kisah pahlawan sebelum ia tidur. Dulu, ia punya kamar sendiri, dengan dinding berwarna biru muda dan boneka beruang besar yang selalu menemaninya. Dulu, setiap pagi ia bangun dengan senyum, menanti sarapan buatan ibu dan cerita lucu dari ayah. Betapa kontrasnya dengan keadaannya. Sekarang, pagi ini, ia terbangun karena bau pesing kencing kambing dan suara Bude yang membentak dari luar. Rani, cepat bersihkan kandang. Dasar pemalas. Pukulan sapu lidi seringkali mendarat di tubuhnya jika ia dianggap lambat. Fibernya peka-peka, kulitnya kering, dan kadang ada luka lecet di kakinya karena tergores benda tajam di kandang. Rani hanya bisa meringkuk, memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi mimpi buruk ini adalah kenyataan yang ia jalani setiap hari. Ia tak pernah diizinkan keluar, bahkan untuk sekadar melihat mentari. Pejai. Ia hanya bisa mengintip dari celah-celah dinding kandang yang sempit, melihat kaki-kaki orang lewat, mendengar suara tawa anak-anak yang bermain di kejauhan. Sesekali ia melihat bayangan Bude, yang kini tampak semakin kurus dan sering memaki-maki sendiri. Perlakuan Bude memang makin menjadi-jadi akhir-akhir ini. Entah karena masalah keuangan, atau karena Bude memang tak punya hati. Kau itu beban, tahu tidak? Untung saja aku mau mengurusmu, kalau tidak sudah kubuang kau di jalanan.
Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Rani, meracuni hatinya, membuatnya merasa tidak berharga. Rani pernah mencoba melawan, mencoba berteriak, tapi suaranya tak pernah cukup keras untuk menembus dinding kandang dan ketulian hati Bude. Pernah juga ia mencoba kabur, tapi badannya terlalu lemah, dan kandang itu dikunci rapat dari luar. Rasa putus asa kian merayapi jiwanya. Harapan untuk masa depan? Rani tak punya gambaran apa-apa. Ia hanya bisa membayangkan hari esok yang sama dengan hari ini, gelap, sunyi, dan penuh penderitaan. Ia mulai berpikir, mungkin memang takdirnya adalah mati di dalam kandang ini, seperti salah satu kambing yang sakit dan tak bisa diselamatkan. Malam itu, hembusan angin terasa berbeda. Bukan sekadar angin dingin yang menusuk tulang, tapi seolah membawa bisikan-bisikan dari dunia luar. Rani mencoba menajamkan pendengarannya. Ia mendengar sayup-sayup suara azan dari masjid di kejauhan. Suara anak-anak kecil yang tertawa riang saat bermain petak umpet, dan bahkan suara denting sendok dan garpu dari rumah tetangga. Dulu, semua suara itu adalah bagian dari kehidupannya. Kini, mereka hanya menjadi ilusi, bisikan-bisikan yang menembus dinding kandang, membangkitkan rasa rindu yang menyakitkan. Sementara itu, di rumah, Bude tampak gelisah. Ia sering mondar-mandir, sesekali mengintip ke arah kandang. Wajahnya yang biasanya masam, kini terlihat makin kusut, seperti menyimpan kekhawatiran besar. Ia tak sadar bahwa perbuatannya yang sering membentak-bentak Rani dari luar kandang, bahkan sering membiarkan Rani kelaparan, mulai menarik perhatian tetangga. Bisik-bisik dan tatapan curiga mulai menyeruak di warung-warung dan majelis taklim. Anak Bude itu kok tidak pernah kelihatannya? Iya, jangan-jangan sakit? Dengar-dengar sih, ada yang bilang dia dikurung di belakang. Begitu kira-kira percakapan yang mulai sampai ke telinga Bude. Ketakutan akan terungkapnya perbuatannya mulai menghantui Bude. Ia tahu, jika rahasianya terbongkar, ia akan menanggung malu seumur hidup. Rani sendiri, meskipun terkurung, merasakan perubahan suasana di sekitar kandang. Sesekali, ia melihat bayangan seseorang mengintip dari balik pohon mangga di pekarangan belakang, atau mendengar suara langkah kaki yang berhenti sejenak di dekat kandang sebelum akhirnya menjauh. Ia tak tahu siapa itu, tapi kehadiran bayangan-bayangan itu membangkitkan secercah harapan kecil di hatinya yang layu. Mungkinkah ada yang tahu aku di sini, pikir Rani. Harapan itu seperti sepercik api kecil di tengah kegelapan, memberinya kekuatan untuk bertahan. Ia mulai lebih sering mencoba mengintip keluar, mencari tahu siapa gerangan yang mengamati. Setiap pagi, ia akan mencoba meraih celah yang lebih besar di dinding, berharap bisa melihat lebih banyak. Harapan itu memberinya alasan untuk tetap bernapas, untuk tetap berjuang, meskipun ia tak tahu sampai kapan. Kabar tentang kejanggalan di rumah Bude memang sudah mulai menyebar seperti bisikan angin di desa. Awalnya hanya gosip samar, tapi lama-kelamaan, cerita tentang anak perempuan yang tak pernah terlihat itu menjadi perbincangan hangat. Kebanyakan orang hanya berani berbisik-bisik, khawatir akan kemarahan Bude yang dikenal temperamental. Namun, di antara semua itu, ada satu nama yang akhirnya mendengar bisik-bisik tersebut, Pak Haji Abdul. Pak Haji bukanlah orang sembarangan di desa itu. Ia seorang tokoh masyarakat yang dihormati, dermawan, dan selalu peduli pada sesama. Namanya selalu disebut-sebut dalam setiap kegiatan sosial, dan rumahnya tak pernah sepi dari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mendengar cerita tentang anak yang dikurung di kandang kambing, hati Pak Haji terenyuh. Ia tahu, ini bukan sekadar gosip belaka. Ada sesuatu yang tidak beres. Dengan kebijaksanaannya, Pak Haji tidak langsung bertindak gegabah. Ia mulai menyelidiki dengan diam-diam. Setiap sore, ia sering lewat di sekitar rumah Bude, berpura-pura sedang jalan-jalan sore, sambil sesekali melirik ke arah kandang kambing. Di belakang rumah, ia mencermati gerak-gerik Bude, mendengarkan obrolan warga, dan memperhatikan suasana di sekitar sana. Satu sore, saat Pak Haji lewat, ia mendengar suara tangisan samar dari arah kandang. Suara itu begitu lemah, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menggetarkan hati Pak Haji. Astagfirullah, ini pasti benar, gumamnya dalam hati. Sejak saat itu, Pak Haji semakin yakin bahwa ada anak yang dikurung di sana. Ia mulai merencanakan sesuatu. Ia tak bisa tinggal diam. Kebaikan Pak Haji seperti jejak-jejak embun yang membasahi tanah kering. Perlahan tapi pasti, jejak-jejak itu mulai mendekati Rani. Di dalam kandang, Rani merasakan perubahan suasana yang mencolok. Suara-suara di luar kandang kini terasa lebih dekat, lebih sering. Ia juga merasa ada aura hangat yang datang dari kejauhan, seolah ada seseorang yang sedang memikirkannya.
Ia tidak tahu siapa itu, tapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Ia semakin sering melihat bayangan seseorang yang berdiri di balik pohon mangga. Bayangan itu tinggi dan tegap, berbeda dengan bayangan Bude yang kecil dan bungkuk. Apakah ini pertanda? Rani mulai memberanikan diri untuk bersuara, meski hanya bisikan. Tolong, tolong. Sore itu, suasana di desa mendadak tegang. Pak Haji, ditemani beberapa warga yang juga merasa prihatin, akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Bude. Mereka datang bukan dengan amarah, melainkan dengan ketegasan yang tak bisa dibantah. Bude, yang sedang menyiram tanaman di halaman depan, terkejut melihat rombongan Pak Haji. Wajahnya langsung memucat. Ada apa ini, Pak Haji? Ramai sekali datang ke rumah saya, tanyanya dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Pak Haji menatap Bude lurus-lurus. Bude, kami datang dengan baik-baik. Ada sesuatu yang ingin kami tanyakan. Mengenai anak yang tinggal di rumah ini, ucap Pak Haji dengan nada tenang namun penuh wibawa. Raut wajah Bude langsung berubah masam. Anak siapa? Saya tidak punya anak. Lagi selain cucu-cucu saya. Bapak-bapak ini pasti salah paham, elaknya, mencoba mengusir mereka dengan tatapan tajamnya. Jangan mencoba berbohong, Bude. Kami tahu ada anak yang kau kurung di kandang kambing di belakang sana, tegas salah satu warga yang ikut bersama Pak Haji. Mendengar itu, Bude tak bisa lagi mengelak. Ia mulai panik, matanya melotot, dan ia berteriak. Histeris, apa-apaan kalian ini? Mau menuduh saya? Ini urusan rumah tangga saya. Jangan ikut campur. Pertengkaran sengit tak terhindarkan. Bude terus berteriak, menuding, dan mencoba menghalau Pak Haji dan rombongannya. Namun, Pak Haji tetap tenang. Ia tahu ini adalah saatnya. Ia melangkah maju, melewati Bude yang terus meracau, dan menuju ke belakang rumah, ke arah kandang kambing. Di dalam kandang, Rani mendengar semua keributan itu. Jantungnya berdebar kencang, berpacu seperti kuda liar. Ia ketakutan, tapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang tumbuh, harapan. Apakah ini akhir dari penderitaannya? Apakah ini kesempatan baginya untuk bebas? Ia merapatkan tubuhnya ke dinding, gemetar. Saat Pak Haji mendekat, Rani bisa melihat bayangan tinggi itu dari celah-celah dinding. Aroma tubuh Pak Haji yang wangi, berbeda dengan bau apek dan kotor yang selalu ia hirup. Dengan sekali dorong, pintu kandang yang terkunci rapat dari luar itu terbuka. Cahaya sore langsung menerpa mata Rani yang sudah lama terbiasa dengan kegelapan. Ia menyipitkan mata, tubuhnya membeku. Di hadapannya, berdiri seorang pria tinggi dengan jenggot putih tipis dan sorban di kepalanya, menatapnya dengan tatapan penuh iba. Ya Allah, NK. Suara Pak Haji begitu lembut, membuat air mata Rani seketika menetes. Ini adalah suara terlembut yang pernah ia dengar dalam 5 tahun terakhir. Pintu kandang itu terbuka, dan Rani tahu, dunia di luar sana menangganya. Saat pintu kandang terbuka lebar dan cahaya sore membanjiri Rani, ia merasa seolah ada pukulan keras yang menghantam kepalanya. Semua terlalu terang, terlalu banyak suara, terlalu banyak hal yang tak ia kenali. Mata Rani perih, pandangannya kabur. Ia mencoba mundur, bersembunyi di sudut paling gelap kandang, seolah tempat itu masih menjadi satu-satunya pelindung baginya. Pak Haji mendekat perlahan, berlutut di hadapan Rani. NK, jangan takut. Kami datang untuk menolongmu, ucapnya lembut, namun, Rani tak bisa merespon. Tubuhnya bergetar hebat. 5 tahun di dalam kegelapan telah membuat indranya syok menghadapi dunia luar. Suara-suara warga yang berbisik-bisik, wajah-wajah asing yang menatapnya dengan rasa iba, semuanya terasa seperti mimpi buruk. Sementara itu, Bude terus meronta, berteriak-teriak, bahkan mencoba menyerang Pak Haji. Namun, beberapa warga segera mengamankan Bude. Tak lama kemudian, polisi datang. Dengan cepat, Bude dibawa pergi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Proses evakuasi Rani berlangsung hati-hati. Tubuhnya begitu kurus, kakinya lemas, seolah tak kuat menopang dirinya sendiri. Pak Haji menggendong Rani dengan sangat hati-hati, seperti menggendong bayi yang baru lahir. Aroma parfum Pak Haji yang wangi bercampur dengan bau tubuh Rani yang apek. Namun Pak Haji tak sedikit pun bergeming. Ia membawa Rani keluar dari rumah Bude, melewati kerumunan warga yang menatapnya dengan tatapan prihatin. Rani hanya bisa memejamkan mata, kepalanya pusing, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Sesampainya di rumah Pak Haji, Rani merasakan hal yang sangat asing, kehangatan. Istri Pak Haji, seorang wanita paruh baya dengan senyum ramah, menyambut Rani dengan penuh kasih sayang. Rani ditempatkan di sebuah kamar yang bersih dan rapi,
dengan spray yang wangi dan kasur yang empuk. Ini adalah tempat tidur paling nyaman yang pernah ia rasakan seumur hidupnya, jauh berbeda dengan lantai tanah di kandang. Rani dimandikan dengan air hangat, rambutnya dicuci bersih, dan ia dipakaikan baju yang layak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa bersih. Meskipun begitu, proses pemulihan Rani tidaklah mudah. Ia mengalami trauma fisik dan mental yang mendalam. Ia sulit tidur di malam hari, sering terbangun dengan jeritan, dan kadang ia tiba-tiba saja menangis tanpa sebab. Nafsu makannya sangat buruk, dan ia sering menolak sentuhan. Tapi keluarga Pak Haji tidak pernah menyerah. Mereka sabar, penuh perhatian, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Rani. Istri Pak Haji sering memijat kakinya yang kaku, membacakan cerita dongeng, dan menemaninya saat ia ketakutan. Perlahan, sangat perlahan, Rani mulai merasakan bahwa ia berada di tempat yang aman. Dunia yang baru ini, meski awalnya menakutkan, perlahan mulai terasa seperti surga. Hari-hari Rani di rumah Pak Haji adalah sebuah perjalanan panjang menuju penyembuhan. Setiap pagi, ia terbangun bukan lagi karena gonggengan perut atau bentakan bude, melainkan karena suara azan subuh yang merdu dari musola dekat rumah. Meskipun sudah tidak di kandang, trauma masa lalu masih sering menghantuinya. Ia seringkali terbangun dari mimpi buruk, melihat bayangan bude yang mengintimidasi, atau mendengar suara pintu kandang yang terkunci rapat. Ketakutan akan ditinggalkan, atau kembali ke kandang, masih mengakar kuat dalam dirinya. Pak Haji dan istrinya tak pernah lelah memberikan dukungan. Mereka membawa Rani ke seorang psikolog anak yang berpengalaman. Di sana, Rani perlahan mulai bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ia menceritakan tentang gelapnya kandang, dinginnya lantai tanah, rasa lapar yang tak tertahankan, dan betapa ia sangat merindukan orang tuanya. Terapis itu mendengarkan dengan sabar, membimbing Rani untuk mengenali emosinya, dan mengajarkan cara-cara untuk mengelola rasa takut dan traumanya. Awalnya, Rani sangat tertutup. Ia sering menolak makan, menghindari kontak mata, dan cenderung menyendiri. Namun, kasih sayang yang tulus dari keluarga Pak Haji perlahan meluluhkan hatinya. Anak-anak Pak Haji, yang usianya tidak jauh berbeda dengan Rani, juga ikut membantu. Mereka mengajaknya bermain, berbagi cerita, dan tidak pernah memaksakan apapun padanya. Salah satu anak Pak Haji, Fatimah, sering membacakan buku cerita untuk Rani. Perlahan, Rani mulai tersenyum. Senyum tipis yang awalnya hanya terlihat sekilas, kini mulai sering terpancar di wajahnya. Ia juga mulai menunjukkan kemajuan fisik yang signifikan. Dengan gizi yang cukup dan perawatan yang baik, tubuh Rani mulai berisi. Kulitnya tidak lagi pucat, dan matanya mulai memancarkan sedikit cahaya. Namun, proses penyembuhan ini tidaklah linear. Ada hari-hari di mana Rani merasa sangat baik, tapi ada juga hari-hari di mana ia kembali terpuruk, merasa putus asa, dan menangis tanpa henti. Keluarga Pak Haji selalu ada di sana, siap memeluknya, menenangkan, dan mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Mereka mengajarkan Rani untuk sholat, membaca Al-Quran, dan menemukan kedamaian dalam ibadah. Perlahan, luka-luka di hati Rani mulai mengering, meski bekasnya mungkin akan selalu ada. Namun, kini ia tahu, ia memiliki dukungan dan kasih sayang yang tak terbatas. Setahun berlalu sejak Rani keluar dari kandang kambing. Kini, ayah bukan lagi Rani yang dulu. Gadis kurus dengan mata kosong itu telah bertransformasi menjadi seorang anak yang ceria, penuh semangat, dan memiliki senyum yang tulus. Luka-luka di tubuhnya sudah pulih sepenuhnya, dan luka di hatinya, meskipun masih ada, telah banyak terobati oleh limpahan kasih sayang. Rani kini bersekolah. Ia duduk di bangku kelas 3 SD, setara dengan anak-anak seusianya. Awalnya, ia merasa canggung dan sedikit takut berinteraksi dengan teman-teman baru. Namun, dengan bimbingan guru dan dukungan teman-teman yang ramah, Rani dengan cepat beradaptasi. Ia menyukai pelajaran membaca dan menulis, dan ia selalu bersemangat saat belajar. Ia bahkan mulai memiliki sahabat karib bernama Aisyah, yang selalu menemaninya saat istirahat dan berbagi bekal. Setiap pagi, Rani bangun dengan senyum, bersemangat untuk pergi ke sekolah, belajar hal-hal baru, dan bermain bersama teman-temannya. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk, dan tidur malamnya selalu nyenyak. Keluarga Pak Haji telah menjadi keluarga sesungguhnya bagi Rani. Pak Haji dan istrinya menyayanginya seperti anak kandung mereka sendiri. Rani memanggil mereka, ayah, dan ibu. Sebuah panggilan yang dulu hanya bisa ia impikan. Adik-adik angkatnya selalu melindunginya dan memastikan ia merasa nyaman. Hari-hari mereka dipenuhi tawa, canda, dan kehangatan.
Rani bahkan mulai berani ikut kegiatan pengajian di musola bersama ibu angkatnya. Suaranya yang dulu pelan kini mulai terdengar lebih jelas saat mengaji. Rani tahu, ia adalah bukti nyata bahwa badai pasti berlalu dan mentari akan selalu bersinar setelahnya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa, tentang ketabahan seorang anak dan kekuatan kasih sayang yang mampu mengubah takdir. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya yang kelam di kandang kambing. Kini, matanya hanya tertuju pada masa depan yang cerah. Ia bermimpi ingin menjadi seorang guru, agar bisa berbagi ilmu dan kebaikan kepada anak-anak lain. Rani adalah simbol harapan, bahwa meski hidup bisa begitu kejam, selalu ada cahaya yang menanti di ujung kegelapan.